Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, marilah kita sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Teman-teman kelas 4 SD ITC Madani yang insya Allah saya diberikan kesehatan, kenikmatan iman, Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai qudwah kita yang insya Allah akan memberikan syafaat kita di yaumil akhirah nanti. Teman-teman kelas 4 Khadijah, Saibah, Fatimah, Aisyah, semuanya insya Allah dalam keadaan baik. Nah, kemudian di hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang aku anak soleh. Di sini kita akan belajar tentang makna dari kejujuran, dari makna amanah, kemudian makna bagaimana kita menghormati kedua orang tua. Nah, yang pertama adalah kejujuran. Jujur artinya adalah suatu hal atau perilaku yang baik. Suatu hal atau perilaku yang baik yang memang dilakukan oleh seseorang dan memang apa adanya, tidak dicampur dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang jujur akan selalu lurus dalam perkataannya, tidak pernah berbohong kepada siapapun, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua dan lain sebagainya. Karena sifat jujur adalah sifat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah termaksud dari empat sifat yang harus dimiliki oleh Rasul dan Nabi. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah suatu kepercayaan, dapat dipercaya. Artinya adalah dapat dipercaya di sini dalam hal menyampaikan atau memegang sesuatu atau bertanggung jawab atas sesuatu. Jika kita misal diberikan oleh orang suatu amanah untuk menyampaikan sebuah uang, kemudian ucapan, kemudian juga tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ketika kita sudah menerimanya, kita harus amanah, harus dapat dipercaya oleh orang-orang. Ketika kita sudah dapat dipercaya, berarti kita memang sudah melakukan tanggung jawab kita, sudah amanah. Amanah ini adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita bagaimana amanahnya dalam menyampaikan sesuatu, kemudian bagaimana kita menjaga tanggung jawab kita terhadap sesuatu, itu adalah suatu amanah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amanah itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah amanah pada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan ibadah-ibadahnya, kemudian kewajiban kita, sunnah-sunnahnya, itu sebagai amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amanah kepada orang lain. Bagaimana kita berucap atau memberikan apa yang diberikan kepada kita dan kita jaga dengan baik-baik, itu adalah sebuah amanah yang memang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran agama, dan itu dapat menjadi kebaikan bagi kita. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dipinang oleh Khadijah. Khadijah adalah seorang orang yang sangat kaya. Ketika itu
beliau Rasulullah SAW hanya sebagai seorang budak, kan, kemudian dengan keamanahannya, dengan kejujurannya, maka diangkatlah atau dipinanglah Rasulullah SAW karena Khadijah sangat cinta dengan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, siapa yang di sini belum tahu arti orang tua itu siapa? Orang tua di sini biasanya kita sebut dengan ayah, papa, mama, ibu, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih kenapa kita harus berhormat atau harus patuh kepada orang tua? Karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Setiap harinya selalu memberikan kita sesuatu, kemudian merawat kita, kemudian memberikan kita apa yang kita butuhkan. Jadi Rabbil walidain, menghormati orang tua adalah suatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menghormati teman atau sesama seumur dengan kita. Nah, dikatakan dalam hadis adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu daifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Jadi barang siapa yang beriman, maka beriman dengan hari akhir dan atau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkata yang baik sesuai dengan tabiatnya. Kemudian kita harus menghormati teman, harus menghormati tamu, harus menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menghormati seseorang walaupun kita berbeda, walaupun kita ada perbedaan dari fisik, kemudian kulit, kemudian kepintaran kita. Ketika kita menghormati seseorang, insya Allah kita akan lebih menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugasnya adalah yang pertama, jawablah pertanyaan di pertanyaan yang Ustaz sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sifat jujur menurutmu? Jawab sesuai dengan jawabanmu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana definisi dari atau arti dari amanah menurutmu? Dan kemudian yang ketiga, berikan contoh bagaimana sikap menghormati kepada orang tua dan guru di rumah dan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.